Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, kita kembali lagi di praktikum jaringan komputer. Nah, di video ini saya akan mencoba menjelaskan dan juga mensimulasikan tentang materi kita minggu ini, yaitu tentang access point dan IoT. Untuk teman-teman diharapkan bisa melihat video ini sampai habis ya, supaya teman-teman sudah tidak kebingungan dan lebih mengerti tentang materi access point dan IoT ini. Nah, sebelum kita mulai ke simulasi, alangkah baiknya kita mempelajari dulu mengenai pengertian, fungsi dan cara kerja hingga kelebihan dari access point dan IoT ini. Kita mulai dari access point. Nah, di sini sudah ada sebuah access point dalam bentuk fisik yang mungkin teman-teman sudah pernah jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Access point memiliki pengertian yaitu perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan piranti nirkabel atau wireless dengan jaringan lokal. Access point memiliki fungsi sesuai namanya, sehingga access point adalah sebagai titik akses yang menghubungkan device-device komputer ke dalam sebuah jaringan dan tentunya juga sekaligus sebagai pengatur lalu lintas data. Keuntungan penggunaan access point. Karena access point ini wireless, maka koneksi data akan dipancarkan atau dikirim melalui gelombang radio, sehingga memungkinkan dilakukannya koneksi antar device yang lebih banyak daripada dengan menggunakan kabel biasa. Nah, di sini juga sudah ada ilustrasi mengenai cara kerja access point. Nah, access point ini akan memancarkan sebuah gelombang radio, yang dimana gelombang radio ini akan diterima oleh device pada jaringan tersebut. Nah, karena dia nggak memerlukan kabel dan sambungan apapun, maka dia memungkinkan adanya koneksi antar device yang lebih banyak daripada dengan menggunakan kabel biasa, karena kita tidak memerlukan adanya slot lebih untuk menghubungkan antara device satu dengan device lainnya, sehingga access point ini dapat mengkoneksikan lebih banyak device karena dia tidak terbatas oleh adanya jumlah slot pada device access point ini. Nah, di samping keuntungan tadi, access point ini juga memiliki kekurangan. Nah, kembali lagi, karena dia memancarkan gelombang radio, maka device yang menerima ini harus ada pada scope atau ruang lingkup yang dapat dicakup oleh access point ini. Nah, jadi jika device ini terlalu jauh, maka konektivitas dan kecepatan transmisi datanya juga akan berkurang. Jadi, topologi jaringan yang menggunakan access point atau wireless seperti ini dipengaruhi oleh lingkungan dan juga memengaruhi dari segi konektivitas dan kecepatan transmisi datanya. Selanjutnya kita langsung saja simulasikan materi access point ini menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama kita butuhkan tentunya adalah access point itu sendiri. Access point bisa kalian cari di network device, kemudian pilih wireless device, dan pilih APPT atau access point PT. Nah, access point ini sebenarnya terdapat beberapa jenis yang berbeda. Nah, tapi untuk kali ini kita menggunakan access point PT saja. Untuk yang lain bisa kalian explore sendiri jika ingin memahami perbedaannya secara detail. Kemudian tentu saja kita juga perlu memberikan beberapa buah device pada jaringan ini. Kali ini saya menggunakan device komputer atau PC dan juga smart device atau smartphone. Nah, access point dan smartphone ini akan langsung otomatis terhubung. Karena apa? Karena smartphone ini sudah otomatis atau secara default dia menggunakan interface atau modul wireless. Jadi dia dapat langsung terhubung dengan access point. Nah, di sini dia SSID-nya default tanpa autentikasi, dan di access point-nya dia juga SSID-nya default dan belum ada autentikasi. Nah, kemudian bagaimana cara menghubungkan komputer ini ke access point yang sama? Caranya adalah kita pilih komputernya, kemudian kita masuk ke physical, kita akan mengganti port ini. Ini kan portnya masih pakai CFW atau fast Ethernet ya. Nah, untuk bisa berkomunikasi secara wireless, tempatkan dulu. Nah, ini kita drag keluar sini, kemudian kita ganti dengan WMP 300N.
Nah, WMP 300N ini bisa dilihat gambarnya dia memiliki semacam antena ini. Nah, antena ini digunakan untuk menerima atau menangkap gelombang radio yang dipancarkan oleh access point tadi. Kemudian kita nyalakan lagi. Nah, setelah kita ganti dengan WMP 300N, komputer ini akan otomatis langsung tersambung ke access point ini. Kemudian kita juga membutuhkan sebuah router. Kita pakai PT router. PT router ini digunakan untuk setting IP address pada PC dan juga smartphone-nya. Jika biasanya kita mengkonfigurasikan IP address secara statik, kali ini kita akan menggunakan DHCP atau dia akan terkonfigurasi secara otomatis. Nah, langkah awalnya tentu saja kita perlu menghubungkan access point ini ke router PT. Nah, untuk menghubungkan router PT dengan access point ini, kita tetap memerlukan kabel cross sehingga dia dapat terkoneksi. Jadi access point dan router PT ini sebenarnya adalah sebuah device yang sama secara fungsi ya. Dia sebagai pengatur lalu lintas data. Kemudian kita masuk ke CLI. CLI ini adalah bagian yang digunakan untuk mengkonfigurasi, atau dalam kata lain kita akan melakukan IP addressing dengan menggunakan kode. Jadi kita akan coding seperti biasa. Untuk memulainya kita ketik dulu enable, atau kita bisa juga ketik ena saja. Kemudian kita ketik configure terminal, bisa pakai conft gitu. Jadi pada Cisco Packet Tracer ini kita nggak perlu mengetikkan kode secara utuh ya, karena dia secara otomatis akan mengenali bagian dari coding yang kita masukkan. Jadi kalau conft itu berarti configure terminal. Kemudian langkah selanjutnya tentu saja kita akan menyalakan port yang terhubung ke access point ini, dan dia masih merah. Untuk menyalakannya, kita ketikkan interface pas Ethernet 0/0 dan kita enter. Nah, dia akan berpindah ke router config if itu interface. Kemudian kita akan menambahkan IP address. Kita ketik IP address 0, 1. Kita gunakan IP address ini dengan subnet mask 255.255.255.0 atau dia /24. Setelah itu kita enter dan kita ketik no shutdown. Kita bisa ketikkan no show gini aja. Nah, dia akan menyalakan port yang terhubung antara router ini dan access point. Karena sudah terhubung, langkah selanjutnya adalah kita langsung setting IP DHCP untuk memberikan IP ke kedua device ini. Kita ketik IP DHCP kita kasih nama lab UPN. Nah, lab UPN ini adalah SSID dari access point ini. Nah, karena access point ini SSID-nya belum diganti, maka kita akan ganti setelah proses DHCP ini selesai. Dan kita ketik default router. Router ini adalah sebagai gateway-nya. Kita ketikkan network itu NA-nya, jadi dia berada pada alamat host pertama, dan juga subnet mask-nya, dan kita masukkan juga DNS server dengan alamat yang sama dengan default routernya, 192.168.0.1. Kemudian jadi IP DHCP ini kan dia akan memberikan IP address secara otomatis ya kepada device-device yang berada pada access point dengan nama lab UPN ini. Maka kita akan mengecualikan alamat IP 192.168.0.1 ini, karena IP ini sudah digunakan sebagai gateway dan juga DNS server pada jaringan ini, atau tepatnya pada router ini. Caranya adalah dengan mengetik IP DHCP
excluded address 92.168.01 begini. Nah, kalau sudah, maka konfigurasi DHCP sudah selesai. Karena dia tadi /24, maka IP addressing dengan DHCP ini dia akan memberikan IP address pada device-device yang terhubung dalam jaringan tersebut antara 2 sampai 254. Kemudian kita cek pada kedua device ini apakah dia sudah memiliki IP address dan juga DNS server. Pertama kita cek di PC dulu. Nah, dia sudah otomatis memiliki gateway 192.168.01. Kita lihat IP konfigurasinya, dia sudah diberikan IP address dengan alamat 192.168.0.2. Nah, alamat ini berasal dari konfigurasi yang telah kita lakukan di router ini tadi. Kita lihat pada smartphone-nya. Nah, untuk smartphone-nya dia mendapat IP address dengan alamat 192.168.0.3. Jadi untuk IP addressing pada jaringan ini sudah selesai. Untuk selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah masuk ke access point-nya, kita masuk ke port 1. Nah, di sini kita akan merubah SSID dan juga memberikan autentikasi pada jaringan ini. SSID kita beri nama LabPN sesuai dengan yang ada di router PT tadi. Kita pilih BPA2PSK, kita beri password laboratory gitu. Nah, setelah kita ubah SSID dan juga kita beri autentikasi pada access point ini, maka secara otomatis device-device yang terhubung di dalamnya akan terputus karena device-device ini belum disetting untuk SSID dan juga autentikasinya. Jadi agar dia bisa tersambung kembali, kita harus masukkan SSID dan juga password yang sama. Nah, jika sudah sama, dia akan otomatis tersambung seperti ini. Kita lakukan yang sama pada smartphone. Nah, sudah. Kita tunggu. Kita percepat saja. Oh, sudah. Nah, dia sudah terhubung semua seperti ini. Jadi, kita cek saja apakah antar device-nya sudah bisa saling bertukar atau bertransmisi data. Nah, dia successful. Kita coba mengirimkan data dari PC ke router. Nah, dia juga successful, berarti untuk simulasi dan juga konfigurasi access point dengan Cisco Packet Tracer ini sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu Internet of Things. Nah, Internet of Things ini memiliki pengertian secara umum, yaitu teknologi yang dapat menghubungkan benda-benda di sekitar kita ke jaringan internet. Nah, seperti yang digambarkan pada gambar di samping, di mana Internet of Things ini mencakup banyak sekali hal. Kemudian Internet of Things ini memiliki fungsi yaitu memungkinkan benda-benda yang terhubung ke internet tersebut untuk dapat kita akses dan kontrol tanpa perlu interaksi fisik secara langsung. Nah, gimana maksudnya? Langsung saja kita masuk ke kegunaan IoT. Nah, dalam bidang jaringan komunikasi, biasanya IoT digunakan untuk membuat topologi jaringan rumah pintar atau smart home. Nah, di sebelah kiri ini kita sudah memiliki ilustrasi mengenai contoh cara kerja dari Internet of Things ini. Jadi, Internet of Things ini akan menghubungkan benda-benda di sekitar kita. Sebagai contoh, kita memiliki microwave, laptop, CCTV, kulkas, hingga mobil. Nah, benda-benda tersebut akan dihubungkan ke jaringan internet menggunakan IoT ini untuk kemudian benda-benda tersebut dapat kita gunakan tanpa perlu kita interaksi secara fisik. Dengan kata lain, kita bisa mengontrol atau mengakses benda-benda tersebut dari jarak jauh. Nah, kalau untuk smart home ini, kita bisa menggunakan smartphone atau HP kita untuk mengontrol benda-benda yang ada di rumah kita ini. Nah, untuk lebih memahami tentang konsep dan cara kerja dari IoT ini,
Langsung saja kita simulasikan menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita menggunakan file yang sama saja. Kita kasih label di sini. Kita ketik IoT gitu aja, terus kita geser. Itu. Kali ini kita akan mensimulasikan topologi jaringan smart home atau rumah pintar. Kita masuk end device saja langsung. Kita ke home di sini. Nah, di sini terdapat daftar beberapa perangkat atau device yang biasanya digunakan pada smart home. Kali ini kita bisa menggunakan pintu, kita bisa pakai kipas gitu. Untuk menghubungkan kedua device ini kita bisa menggunakan dua cara, yaitu wired dan wireless. Nah, jadi IoT itu bisa dilakukan dengan cara pakai kabel dan juga nirkabel. Kalau pakai kabel, kita itu pakai switch. Kita pakai switch seperti ini. Jadi keduanya dihubungkan ke switch seperti ini, kemudian switch tersebut kita hubungkan ke server. Nah, kita hubungkan ke server seperti ini. Nah, jadi dia pakai kabel gitu. Nah, jadi dia pakai kabel tuh kayak gini nanti. Tapi untuk kali ini saya akan mensimulasikan IoT dengan cara wireless atau nirkabel. Kita balik ke end device lagi, kita ke home lagi. Misalnya kita tambahkan light begitu. Nah, kalau untuk cara nirkabel atau wireless, kita masuk ke wireless device, kita pakai yang namanya home gateway. Nah, home gateway ini fungsinya hampir sama seperti access point ya. Jadi dia berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data begitu. Nah, untuk menghubungkan perangkat-perangkat atau device ini ke wireless device ini, pertama-tama kita klik dulu IoT-nya atau perangkatnya, terus kita klik Advanced, kita ke IO config. Nah, dia kan masih pakai CFP atau Fast Ethernet. Nah, biar dia bisa difungsikan secara wireless, kita ubah menjadi 1W seperti ini. Nah, kalau udah dirubah, dia akan otomatis tersambung. Kita lakukan hal sama ke device-device lainnya. Klik Advanced, input output config, kita rubah W. Di sini juga klik Advanced, kita rubah W. Kita percepat saja. Nah, sudah. Device-device ini sudah terhubung dengan wireless device ini, yaitu home gateway ini. Nah, untuk lebih mempermudahnya, kita ganti aja namanya. Ini juga kita ubah ya, pintu. IoT 12 ini dia adalah lampu, dan kipas ini dia adalah itu. Nah, begini. Nah, setelah device ini sudah terhubung ke wireless device-nya, atau kita bisa bilang titik aksesnya, kemudian untuk mengontrol device-device ini kita bisa gunakan smartphone seperti ini. Nah, untuk menghubungkan smartphone dengan titik aksesnya ini, kita klik smartphone-nya, kita ke wireless, kita lihat dulu dia pakai apa wirelessnya. Nah, dia namanya home gateway. Jadi kita copy dulu home gateway ini, kita masuk ke smartphone PT, SSID-nya kita rubah ke home gateway. Nah, sebenarnya SSID ini sama seperti pada konfigurasi access point tadi ya. Jadi kalian bisa ubah namanya sesuka kalian. Nah, setelah itu ini autentikasinya bisa kalian kasih password, bisa enggak, terserah kalian. Seperti di access point tadi. Langsung saja kita ke smartphone. Nah, untuk mengontrol device-device ini, kita masuk ke desktop, kita perbesar aja, kita pilih IoT monitor. Nah, di IoT monitor ini akan ditampilkan IoT server address. IoT server address itu apa? Kita lihat di titik aksesnya, kita lihat LAN-nya. Nah, dia pakai IP address 192.168.25.1. Kita lihat apakah sudah sesuai. Nah, ternyata
dia sudah sesuai 192.168.25.1. Username dan password ini bebas, kita pakai yang default saja, pakai admin gitu. Nah, di sini dia tampilannya masih kosong karena perangkat-perangkat ini belum kita daftarkan ke smartphone ini. Nah, cara mendaftarkannya, kita klik perangkatnya, kita ke settings. Nah, kita scroll ke bawah, di sini ada IoT server, kita pilih home gateway. Nah, kalau untuk konfigurasi dengan wired atau dengan memakai kabel, kita pakai remote server. Nah, server address-nya ini kita isikan dengan server address ini. Username-nya itu bisa kalian tentukan, password-nya juga. Nah, untuk mengaksesnya, maka pada smartphone ini tadi, waktu kita masuk IoT monitor kan, dia ditanyain username dan juga passwordnya kan. Nah, kita sesuaikan dengan yang ditulis di sini gitu. Nah, karena kita pakai wireless, kita pakai home gateway. Kita lakukan hal yang sama ke semua device-nya. Terus kita kembali ke sini. Nah, kalau sudah kita rubah ke home gateway IoT servernya tadi, maka dia secara otomatis akan terdaftar di IoT monitor pada smartphone kita. Kita bisa klik ini, kita bisa atur. Nah, misalnya kita pengen kunci pintunya. Nah, dia lock. Nah, kalau lock dia tandanya merah kayak gini, bisa kita unlock. Terus bisa kita nyalain lampunya atau dim jika ingin nyala redup. Kita bisa nyalain kipasnya, kecepatan rendah atau kecepatan tinggi seperti ini. Nah, jadi kalau udah terhubung seperti ini, jadi kita sudah memiliki hak akses atau kita sudah bisa mengontrol device-device atau perangkat IoT ini dengan menggunakan smartphone kita. Nah, kemudian di sini ada kondisi. Kondisi ini misalnya kita add. Nah, kondisi ini digunakan untuk membuat sebuah sebuah kondisi gitu. Jadi kita membuat sebuah peraturan atau rule gitu. Misalnya kita bikin buka pintu, maka if-nya match-nya dibikin all. If pintu open is true, then set lampu status on gitu. Kita perbesar aja. Nah, kita bisa kasih action lagi. Kipas status high gitu. Nah, jadi kita baru saja membuat sebuah kondisi atau aturan bahwa jika pintunya dibuka, maka lampu dan kipasnya akan menyala. Terus kita klik OK begitu. Nah, cara mengeceknya gimana? Cara ngeceknya kita ini ya pakai direct control. Nah, dari control itu bisa kalian sesuaikan dengan yang ini. Ada di specification. Tiap-tiap device itu dari controlnya berbeda ya caranya. Nah, untuk pintu ini tinggal kita klik alt klik on keyhole atau lubang kuncinya untuk mengunci atau tidak mengunci. Terus alt klik pada pintunya untuk buka atau tutup. Nah, kita coba alt klik pada pintunya. Nah, saat pintunya kita buka, maka lampu dan juga kipasnya akan menyala, dimana kipasnya pada kecepatan tinggi sesuai dengan aturan yang telah kita buat tadi. Nah, kalau kita tutup kayak gimana? Nah, kalau kita tutup dia masih sama aja, lampunya masih nyala, kipasnya masih nyala dengan kecepatan tinggi. Kenapa? Karena kita belum menambahkan kondisi dimana kalau pintunya ditutup begitu. Jadi kita add lagi, kita pilih pintu, open, false begini. Kalau lock ini apakah pintunya terkunci atau tidak. Nah, untuk pintunya tertutup kita pakai open false begini. Kasih lampu, kita juga kasih kipas. Statusnya kita bikin off. Ya, namanya belum ada, kita kasih nama tutup pintu. Kita oke.
coba buka pintu lagi, dia masih nyala, tertutup. Nah, dia akan mati seperti ini. Sesuai dengan rule atau kondisi yang telah kita tuliskan di IoT monitor conditions seperti ini. Dia sudah responsif gitu. Nah, kita bisa coba juga kita pakai yang lock tadi, nyala pintu, lock is lock gitu. Lampu statusnya dim atau nyala redup gitu. Terus kita kipas, kita statusnya kita bikin low, kunci pintu ini. Nah, kita oke. Terus kita cek apakah dia akan berhasil. Kita alt klik pada tombol hijau ini. Nah, dia akan kelap-kelip atau dia akan alternate seperti ini. Nah, ini karena apa? Ini karena kondisi atau statement yang kita masukkan ini saling kontradiksi antara satu dengan yang lain. Tadi kan kalau dia dikunci, pintunya dikunci, lampunya akan nyala redup dan kipasnya akan berputar dengan kecepatan rendah kan. Sedangkan kalau pintunya ditutup tadi kita sudah bikin kondisi jika pintunya ditutup, lampunya mati dan kipasnya mati gitu. Jadi kita matikan dulu ini. Cara memperbaikinya, kita klik edit pada kondisi kedua ini, di mana pintu open is false atau jika pintu tertutup, kita edit. Kita tambahin kondisi baru. Itu jika pintu tidak terkunci seperti ini. Jadi kondisi kedua ini hanya akan berjalan jika pintunya tertutup dan pintunya tidak terkunci. Nah, kalau pintunya terkunci, maka yang berjalan hanya kondisi ketiga ini. Kita coba alt klik pada lubang pintunya. Nah, dia lampunya akan nyala redup dan kipasnya akan berjalan pada kecepatan rendah. Jadi sudah tidak kelap-kelip seperti tadi. Nah, dia sudah tidak bertabrakan kondisinya antara satu dengan yang lain gitu. Oke, untuk penjelasan IoT begitu saja. Nah, dengan berakhirnya simulasi IoT tadi juga menandakan berakhirnya pertemuan kita pada video kali ini. Jadi sekian penjelasan dan simulasi tentang materi kita minggu ini, yaitu access point dan IoT. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.